tentu sudah sangat banyak ya, materi yang disampaikan oleh para mubaligh. Ya. Tapi jelas menimba atau mencontoh, mengkaji ya, apa yang bisa kita ikuti, apa yang bisa kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, saya pikir tidak ubahnya seperti menimba air laut, nggak akan kering-kering, akan habis-habis. Dari berbagai macam sudut ya, yang perlu kita contoh itu semuanya akan membawa kebaikan buat kita. Karena itu Allah jelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu, pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan yang terbaik buat kalian. Buat siapa? Pertama, liman ya Rasulullah, siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa orang yang ingin selamat kembali kepada Allah, siapa orang yang akan mendapatkan ridho Allah, maka Nabi SAW sebagai contoh. Yang kedua, bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir, juga Nabi sebagai contoh. Begitu juga bagi siapa orang yang ingin zikir yang banyak. Jadi berdasarkan ayat ini ada 3 poin ya. Yang pertama, kembali ke Allah. Yang kedua, selamat di hari akhir. Dan yang ketiga, untuk zikir yang banyak. Bagaimana kita mencontoh beliau dan apa yang harus kita contoh? Paling tidak itu ada 9 poin yang perlu kita contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya mungkin udah sering kita lantunkan di doa ya. Allahumma zuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran zahiran batinan, qaulan fi'lan ta'atan ibadatan amalan salihah. Jadi paling kurang 9 poin yang menjadi butir-butir yang perlu kita contoh. Itu antara lain, masih banyak yang lain ya. Pertama kita lihat awalan akhiran zahiran batinan. Mana awal Muhammad, mana akhir Muhammad, mana zahir Muhammad, mana batin Muhammad. Nah ini contoh. Nah ini 4 macam ini urusan tasawuf, urusan ke dalam. Urusan di luar, urusan syariat itu ada 5 poin. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat ya, mungkin tidak sempat kita uraikan satu persatu 9 poin. Paling tidak kita bagi 2 saja. Ada urusan ke dalam, ada urusan di luar. Yang urusan di luar itu syariat namanya. Yang urusan di dalam itu hakikat namanya. Jadi syariat dan hakikat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana beliau menempatkan diri beliau sebagai awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Apakah ada contoh dari beliau? Banyak sekali. Salah satunya misalnya, kalau dalam istilah hadis kita sebut dengan hadis qudsi. Dulu kalau nggak salah pernah saya utarakan ya, ketika menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat sebenarnya. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu di awal-awal kita ngaji di sini, pertama saya jelaskan dulu posisi dari Islam, iman dan ihsan.
Dari 3 poin ini melahirkan 4 bidang ilmu: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, jadi 4 bidang ilmu dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu turunan daripada Islam, iman, dan ihsan. Nah, kenapa 4 ilmu dalam Islam itu? Karena diri kita ini ada 4 lapis. Lapis pertama disebut dengan jasmani atau tubuh yang kasar, atau disebut tubuh basyari. Dalam bahasa tasawuf ini disebut ayan kharajiyah. Yang kedua ada yang disebut hati. Hati ini disebut wujud yang am. Dan yang ketiga disebut nyawa. Nyawa ini disebut dengan ayan sabitah. Yang keempat disebut rahasia. Rahasia ini disebut dengan wujud muhad. Nah, jadi 4. Jadi kalau di bahasa kita kan yang gampang mengingatnya tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, 4 bidang inilah yang harus kita bina. Tubuh kita bina dengan ilmu syariat, hati dibina dengan ilmu tarekat, nyawa dibina dengan ilmu hakikat, rahasia diri dibina dengan ilmu ma'rifat. Sempurna pembinaan diri kita yang 4 lapis ini itu disebut insan kamil, manusia yang sempurna. Apanya yang sempurna? Sempurna kembalinya kepada Allah. Nah, jadi yang kembali ke Allah itu yang 4 ini. Maka saya sampaikan waktu itu jangan dipahami kembali ke Allah itu mati. Kebanyakan kita kan pahamnya kalau sudah mati udah kembali ke Allah kan begitu ya. Enggak jaminan, Pak. Ya. Enggak jaminan orang mati kembali ke Allah. Ya. Yang namanya kembali ke Allah itu justru sebelum mati. Mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah, jadi kita kembali kepada Allah itu mulai lahir sampai mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, maka nabi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabilah. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi artinya kalau nggak kenal Allah sekarang di dunia, di akhirat pun nggak kenal. Kalau di dunia tidak kembali ke Allah, sampai ke akhirat nggak bakal balik. Jadi kalau ingin kembali ke Allah, nah sekaranglah waktunya. Nah, maka saya bilang jangan dipahami kembali ke Allah itu mati. Mati itu batas waktu untuk kembali, namanya ajal. Ya. Nah, pertanyaan kemudian, apanya diri kita yang harus kembali ke Allah? 4 lapis diri inilah yang harus kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, ini yang saya kira yang 4 lapis yang harus kita usahakan. Nah, sebab kalau sampai ini nggak selesai, sampai ajal kita tiba, nah ini saya kira ini jadi urusan besar ini. Nah, makanya Allah selalu ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu tiba, sebelum kematian datang. Cuman di kita ini persepsinya kalau sudah bicara infak, sedekah duit gitu. Sedekah duit, sedekah harta. Padahal kata Allah, mimma razaqnakum, apa yang sudah kami berikan kepadamu. Apa saja yang diberikan Allah pada kita, semua. Jangankan yang ada di luar diri kita, di dalam diri kita ini kan semuanya pemberian Allah. Ya, katakanlah sifat 7 ya, atau sifat ma'ani.
Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini kan pemberian semua. Enggak ada yang punya kita. Kodrat, kuasa kita, kodrat Allah. Ya. Lalu kemudian tahu kita ilmunya Allah. Keinginan kita iradatnya Allah. Melihat kita basarnya Allah. Mendengar kita samanya Allah. Ya. Ngomong aja kita itu kalamnya Allah. Jadi semuanya itu adalah pinjaman dari Allah. Maka Allah perintahkan, balikkan. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, serahkan. Nah, jadi kita harus serahkan itu. Serahkan ke apa yang sudah Allah berikan pada kita. Mulai dari apa yang ada di diri kita sampai kepada yang di luar diri kita. Artinya kita tidak akui itu semua milik kita, tapi itu adalah milik Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita kembalikan kepada Allah itu ya semuanya, ya, sebelum ajal kita tiba. Lalu kemudian kita lihat tadi di dalam ayat tadi, kalau ingin kembali kepada Allah, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sebagai sentral figur. Ya. Bagaimana beliau menyikapi yang 4 pertama tadi? Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Mana yang awal Muhammad? Awal Muhammad itu disebut dengan Rabbani. Akhir Muhammad Nurani. Batin Muhammad, zahir Muhammad Jasmani. Batin Muhammad Ruhani. Ini yang disebut dengan ya awal, akhir, ya zahir dan batin. Di awal Muhammad Rabbani. Adakah beliau contohkan bagaimana beliau menempatkan awal Muhammad? Banyak sekali. Dalam hadis kita sebut hadis qudsi. Ya. Salah satu di antaranya ya, man qala la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah hisni, ya, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Itu satu. Yang menyampaikan kata-kata ini kan Nabi, tetapi ku-nya itu Allah. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Muhammad ketika itu? Ini yang saya katakan, beliau memperagakan, mempraktekkan penempatan Rabbani. Nah, karena beliau sentral figur, nah maka kita bercontoh bagaimana beliau menempatkan Rabbani di dalam dirinya, dan bagaimana kita menempatkan Rabbani pada diri kita juga. Nah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu menuju aku. Kalau sudah sampai kepada aku, akulah yang jadi balasannya. Ya, kalau kita kan sering sebut puasa itu untuk aku, ya, akulah yang membalasnya. Ya, saya pikir ini mungkin perlu kita renungkan kembali ya. Ya, puasa itu untuk aku. Emangnya Allah butuh puasa kita? Saya kira Allah tidak butuh puasa kita. Ya, wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Kalau salat yang membalasnya siapa? Kalau sedekah yang balasnya siapa? Nah, makanya kalau menurut saya ini hadis as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu nuju aku. Kalau kau sudah sampai kepada aku, ana ajzi bi, aku jadi balasannya, bukan pahala lagi, bukan. Bukan surga, bukan. Aku jadi balasannya. Nah, mungkin ini ambil sebagai kisah ya. Ini satu cerita untuk memahami bagaimana
aku jadi balasannya ini. Ya. Di suatu negeri dipimpin oleh seorang raja. Raja ini raja kaya raya, ya, namanya raja. Dan dia sangat pemurah, ya, sangat pemurah. Jadi suatu ketika dia ini umumkan ke seluruh negeri, wahai rakyatku, mulai hari ini silahkan kalian datang ke istana. Mintalah kepadaku apapun yang kalian maukan, aku pasti kabulkan. Jadi minta kepadaku apa yang kalian maukan, apa yang kalian butuhkan, pasti aku kabulkan. Nah, berduyun-duyunlah rakyat ini datang ke istana, macam-macam permintaannya. Ada yang minta jabatan, ada yang minta duit, ada yang minta bikinin rumah, ada yang minta ya macam-macam lah, ya, permintaannya, minta perhiasan, gitu ya, minta emas. Ya, jadi semua rakyat sudah kebagian, ya, mulai dari kota sampai ke desa itu sudah kebagian semua. Ya. Terakhir datanglah seorang nenek-nenek ini janda, nah, nenek-nenek janda. Saya nggak tahu ibu-ibu ada yang janda. Ya. Jadi nenek-nenek janda ini menghadap kepada raja. Tuan Raja, saya mau tanya apa? Benarkah apa yang diminta rakyat Tuan Raja akan kabulkan? Betul, kata raja, kan sudah saya umumkan, ya, apapun yang diminta rakyat saya kabulkan. Kamu sudah lihat sendiri kan, ada yang minta perhiasan saya kasih perhiasan, ada yang minta jabatan saya angkat, saya kasih jabatan, ada yang minta rumah saya kasih rumah. Pokoknya semua permintaan sudah saya kabulkan. Sekarang giliran kamu, mintalah nek apa yang kau mau. Begini Tuan Raja, saya nggak butuh perhiasan, saya nggak butuh duit, saya nggak butuh rumah, saya nggak butuh jabatan, karena saya ini janda Tuan Raja. Yang saya butuhkan suami. Itu yang saya minta. Saya minta Tuan Raja nikahi saya. Nah, lain lagi permintaan si nenek. Nah, dia nggak minta jabatan, nggak minta perhiasan, nggak minta duit, nggak minta rumah, enggak. Karena saya ini janda, yang saya butuhkan suami. Tolong Raja nikahi saya. Nah, karena ucapan janji sudah disampaikan, sudah sesumbar, apapun permintaan rakyat dikabulkan, ya terpaksa Raja nikah sama nenek. Nah, begitu dia sudah nikah sama nenek, ya, apa yang dimiliki nenek, apa yang dimiliki raja menjadi milik nenek juga. Inilah pintarnya nenek. Makanya kalau jadi nenek itu yang cerdas. Ngapain minta pahala itu aja ya? Ngapain minta surga? Minta Allahnya gitu. Makanya dalam ilmu tarekat disebutkan selalu kamu awali ibadahnya, awali zikirnya, ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau yang kutuju. Enggak nuju-nuju yang lain, enggak nuju pahala, enggak. Ya dah. Kenapa tidak nuju pahala? Karena yang namanya pahala itu sudah dijanjikan Allah. Ngapain diminta lagi? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang perlu kita lakukan, perbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, itu aja. Ya. Sebab pahala dan dosa itu merupakan sebab akibat. Ya, di diri kita ini ada 8 macam anggota: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Kalau kita gunakan berbuat baik, dapat pahala. Kalau kita gunakan berbuat tidak baik, dapat dosa. Ya udah, ngapain diminta lagi? Nah, tinggal lagi kita perbanyak perbuatan baik, kita jauhkan perbuatan dosa. Udah gitu aja. Ini kan enggak, kadang-kadang nyinyir.
ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Saya pikir ini mancing ikan dalam ember. Ya. Yang sudah di ember, sudah bisa digoreng, kok dipancing gitu. Mubazir. Kalau kata orang Payakumbuh, ini tidak kojo-bakojo. Ya. Orang mubazir begini. Ngapa diminta lagi? Nah, diminta itu yang masih liar. Gitu. Ridho Allah itu masih liar. Tunggang-tunggilah kita ibadah semalam suntuk. Apa sudah dapat ridho Allah? Tidak ada jaminan. Rajin betul kita ibadah, selalu di awal waktu, selalu kita sholat, puasa, sunat. Apa sudah ada jaminan ridho Allah? Belum tentu. Nah, itu yang diminta ridho Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada yang tadi. Bagaimana Nabi SAW menempatkan Rabbaninya tadi. Nah, itu yang kita sebut dengan hadis kudusi. Dan ini banyak, gitu ya. As-sawmu li wa ana ajzi bihi tadi. La ilaha illallah hisni man qala la ilaha dakhala hisni man dakhala hisni amina min azabi. Ya, al-insan siri wa ana siru wa fisiri ana. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itu yang ngomong itu Nabi, ya, tetapi ku-nya itu Allah. Nah, di mana posisi Muhammad ketika itu? Ya. Nah, Muhammad sudah tidak ada, yang ada Allah itulah, itu yang disebut Allah Zahir. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apakah ini ada ulama atau umat Muhammad yang mencontoh ini? Banyak sekali. Kita aja yang nggak tahu. Salah satu contoh itu ketika Sultan Aulia menghidupkan orang yang sudah 300 tahun mati. Kan ceritanya ada orang Islam sama orang Kristen itu bertengkar. Nah, lewatlah Sultan Aulia, ya dah. Kenapa kalian kok bertengkar? Nah, kata orang Kristen ini, ya, bahwa Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Tetapi orang Islam ini bertahan, ya, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa, karena Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah, gitu. Nah, jadi bertengkarlah. Jadi kata Sultan Aulia, kalau hanya menghidupkan orang mati, kata ya, nggak usah Nabi Muhammad. Ya, saya bukan Nabi, saya pengikut Muhammad, saya umat Muhammad. Kalau hanya menghidupkan orang mati, ayo kita cari kuburan. Carilah kuburan yang sudah 300 tahun terkubur. Ya, sampai di kuburan, apa yang disebut oleh Sultan Aulia? Qum bi'izni, bangun dengan izinku. Keluarlah jenazah yang ada dalam kubur itu. Belah kuburnya, keluarlah yang ada dalam kubur. Kebetulan memang dia artis dulu, nyanyi dia. Nah, jadi apa yang diperagakannya waktu hidup itu yang jadi ya dipakaiannya di akhirat. Ya. Nah, yang jadi persoalan kita ada ucapan Sultan Aulia, bukan persoalan apa jenazah itu hidup lagi, itu bukan itu. Yang jadi persoalannya adalah qum bi'izni, bangun dengan izinku. Yang ngomong itu Syekh Abdul Qadir, tapi Syekh Abdul Qadir tidak bisa menghidupkan orang mati, karena yang menghidupkan yang mati itu hanya Allah. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Tapi kenyataannya Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong qum bi'izni, bangun dengan izinku. Ternyata hidup. Nah, yang ngomong Syekh Abdul Qadir tapi ku-nya itu Allah. Nah, di mana posisi Syekh Abdul Qadir ketika itu? Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana Nabi memperagakan, mempraktekkan Rabbani. Dan ini perlu kita contoh. Itu ilmunya ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Ada lagi contohnya.
Ayam itu binatang yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Kambing, sapi, kerbau itu binatang yang halal ya. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Kan begitu Pak ya? Ya, menjadi haram dimakan. Nah, pertanyaannya di mana letak haram dan halalnya dalam penyembelihan itu? Apa dengan ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim atau di mana? Nah, kalau orang syariat memahaminya ketika menyembelih hewan itu mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah kalimat bismillah itu yang membuat ayam itu menjadi halal dimakan? Nah, kalau hanya kalimat namanya kalimat. Ya, bahasa Arabnya bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Indonesianya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu mah bahasa, itu mah kalimat. Ya. Tetapi ya kalau dilihat dari segi fikih ya benar. Kenapa benar? Karena yang namanya fikih itu ucapan dan perbuatan. Kalau hanya di hati kan nggak kedengaran, maka perlu diucapkan. Maka nggak salah kalau orang nyembelih dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pikiran kita udah halal lah itu, karena udah mengucap bismillah. Tapi perlu kita gali lagi, apakah kalimat bismillahnya yang membuat dia halal atau bukan? Nah ini saya kira Bapak Ibu perlu kajian lebih jauh. Apa urusan kita sama binatang itu? Kita ngejadikannya enggak, kita ngasih nyawa juga enggak. Kok kita yang ngebunuh? Ya, artinya bukan punya kita kan? Ya. Kita ngejadikannya enggak. Pernah enggak Bapak Ibu bikin ayam? Kan enggak. Pernah enggak kita ngasih nyawa ayam atau sapi itu? Enggak juga. Tiba-tiba kita yang ngebunuhnya, apa urusannya? Maling namanya itu. Ya. Bukan punya kita, malah kita yang ngebunuhnya. Tapi dengan bismillah. Nah, bismillah di sini bukan persoalan kalimat. Dengan nama Allah. Aku sembelih ayam. Bukan nama kita, bukan. Nah, atas nama Allah aku sembelih. Logikanya ini Baitul Mukmin, masjid. Umpama kita akan meresmikan pemakaian Masjid Baitul Mukmin. Lalu kita ngundang Pak Gubernur untuk meresmikannya. Ya. Min satu, Pak Gubernur panggillah. Katakanlah Pak Yahya Ade. Mana Pak Yahya? Dr. Haji Yahya Ade. Ya. Pak Haji, ini ada undangan peresmian Masjid Baitul Mukmin di Begadang 5. Oh iya benar Pak Gubernur. Masya Allah, besok itu saya nggak bisa Pak Haji, nggak bisa hadir karena ada urusan di Jakarta. Saya minta Pak Haji lah mewakili saya untuk meresmikan masjid itu. Boleh Pak Haji? Pak, kata Pak Yahya. Pada hari H jam D, lalu protokol bilang acara selanjutnya peresmian pemakaian Masjid Baitul Mukmin oleh Bapak Gubernur Lampung. Yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Haji Yahya Ade. Nah, naiklah Pak Yahya itu ke podium. Setelah menyampaikan pengantar, lalu beliau katakan, atas nama Gubernur Lampung, saya resmikan pemakaian Masjid Baitul Mukmin. Pak, lalu dipukul. Nanti prasastinya Pak Yahya yang tanda tangan apa Pak Gubernur? Gubernur, kan yang resmikan Pak Yahya. Jadi Pak Yahya itu hanya casingnya saja, isinya gubernur lah itu. Jadi pada saat beliau mengatakan atas nama Gubernur Lampung saya resmikan, gubernur yang ngomong itu bukan Yahya, casingnya aja yang Yahya. Maka kalau orang tanya siapa yang meresmikan pemakaian Masjid Baitul Mukmin, Pak Gubernur, bukan Pak Yahya, bukan. Nah nih, jadi inilah menempatkan posisi. Makanya dengan menyembelih hewan tadi, Bismillah, dengan nama Allah, nah baru sah Pak. Ya, kalau tidak dengan nama Allah nggak sah, nggak boleh dimakan, maling namanya itu.
bukan hak kita. Kenapa kita yang ngebunuh? Nah, ini yang saya katakan, beliau menempatkan posisi Rabbani. Sudahkah kita menempatkan, mencontoh itu? Jadi yang dicontoh itu bukan hanya pakai jenggot, yang pakai celana jingkrang, bukan hanya itu. Yang mau mencontoh itu ya bagus, silakan saja. Tapi bukan hanya itu maksud saya. Ya, itu urusan syariat. Nah, kita ini banyak berkutat di urusan syariat. Yang urusan hakikat, urusan ke dalam, malah kita bid'ahkan begitu. Nggak boleh belajar tasawuf, nggak boleh belajar tarekat, itu bid'ah lah. Kalau itu nggak dipelajari, nggak kenal kita kepada Allah. Ya, karena urusan syariat itu urusan aturan, Pak. Rajinlah kita sholat di awal waktu, nggak pernah tinggal sholatnya. Puasa Senin Kemis, sudah haji, umroh tiap bulan, bagus, itu syariat. Ya, tapi yang dikaji dalam tasawuf itu bukan urusan yang begitu, karena ya itu namanya hukum-hukum. Ini halal, ini batal, ini sah, ini batal, ini halal, ini haram. Itu hukum-hukum. Yang diinginkan dalam tasawuf itu mengenal siapa Allahnya. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah, menempatkan Rabbaninya. Dan ini harus, Pak, harus kita contoh. Kalau tidak, ya kita tidak akan sempurna. Dan itu isyarat-isyarat banyak sekali. Ya. Itu salah satunya hadis qudsi. Yang kedua Isra Mi'raj. Coba perhatikan. Isra Mi'raj itu Nabi dari Haram ke Palestina atau ke Masjid Aqsa. Ya, dari Masjid Haram ke Aqsa, dari Aqsa baru ke langit. Ngapain kok ke Masjid Aqsa dulu baru ke langit? Kenapa enggak dari Haram langsung ke langit aja? Kan bisa saja dari Mekah langsung ke langit, enggak mesti harus ke Aqsa dulu. Tapi kan itu kan isyarat. Ya deh, ya. Linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan tanda kebesaran kami. Memperlihatkan itu artinya memperagakan. Ini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Apa itu? Haram ke Aqsa, bumi. Bumi itu apa? Nyata. Perjalanan yang nyata. Yang nyata mana? Syariat lahiriah. Lalu ke langit, langit itu gaib. Gaib itu apa? Hakikat batiniah. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj menghadap Allah menempuh dua macam perjalanan. Perjalanan di bumi yang nyata, perjalanan di langit yang gaib. Nah, kalau kita begitu juga kalau ingin menghadap Allah, kalau ingin kembali ke Allah, dua macam perjalanan, syariat lahiriah dan hakikat batiniah. Syariat urusan hukum-hukum, hakikat urusan ketuhanan. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa tasawuf itu bid'ah? Tidak perlu itu, nggak akan kenal Allah. Ya. Makanya saya bilang ya, ada yang jamaah yang cerita ada si A, si B itu membid'ah-bid'ahkan tasawuf, gitu. Membid'ah-bid'ahkan tarekat. Saya bilang ya biarin aja lah mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mendekati mati, nah baru tahu pentingnya tasawuf, pentingnya tarekat. Ya, ibaratnya orang berenang di lautan lepas, kalau tak ada pegangan, kelelap itulah. Ya, yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya hartamu, anakmu, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, bagaimana kita menyingkirkan dari hati kita ini selain Allah? Singkirkan semua. Ya, tidak ada di hati kita selain Allah. Menyingkirkan itu tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, makanya dalam kajian tasawuf itu yang paling sulit itu dua hal. Yang pertama, mengembalikan pinjaman, dan yang kedua, menghilangkan sangkutan. Nah, mengembalikan pinjaman relatif gampang dibanding dengan menghilangkan sangkutan. Asal tahulah kita ini bukan milik kita, basor, misalnya sifat tujuh.
Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu bukan punya kita, punya Allah. Nah, kita yakini itu punya Allah. Jangan yakin itu punya kita. Kembalikan itu kepada Allah sehingga timbullah istilah la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup, tak ada yang tahu, tak ada yang kuasa, tak ada yang kehendak, tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar, tak ada yang berkalam melainkan Allah semata-mata. Nah, ini namanya kita mengembalikan pinjaman. Nah, kalau kita sudah paham itu relatif gampang. Yang susah menghilangkan sangkutan, Pak. Tersangkut di hati kita ini duit, tersangkut jabatan, tersangkut harta, tersangkut anak, tersangkut istri, banyak sekali. Ya dah. Dan tidak bisa menghilangkan sangkutan itu tanpa zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir itu belajar tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, maka saya bilang tempo hari 2 kalimat syahadat itu 5 tahapan saya bilang. Yang pertama belajar mengucapkan itu syariat. Yang kedua belajar cara mengamalkan itu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi 2 kalimat syahadat, ilmu tauhid. Yang keempat belajar memahami posisi 2 kalimat syahadat, itu ilmu hakikat. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Yang kelima belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Gimana cara memakai 2 kalimat syahadat itu? Hidup yang akan dipakai kok mati bisa ditompang. Itulah 2 kalimat syahadat. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan ilmu tasawuf. Ya. Nah, maka kalau menurut saya belajar tasawuf itu mutlak, Pak. Jangan dikira kalau belajar tasawuf itu hanya hormat sama orang. Gitu. Ya, orang kadang-kadang memahami ilmu tasawuf itu untuk orang miskin, gitu. Ya, kalau sudah nggak punya duit, belajar tasawuf, gitu. Nggak kebayar hutang, bangkrut, nah mulai masuk tasawuf, gitu. Nggak begitulah. Tasawuf itu kebutuhan semua orang. Apakah dia pejabat, apakah dia rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, laki, perempuan, semua. Kenapa semua? Karena semua kita punya ruh semua. Saya tanya, Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Ada kan? Ibu punya ruh? Ada, pernah bikin ruh? Enggak juga kan? Ya, ruh itu ruh punya Allah itu, cuma kita aja yang ngaku-ngaku punya kita itu. Padahal kita nggak pernah bikin gitu ya. Kalau ditanya orang, Bapak punya ruh? Ada. Pernah bikin ruh? Enggak pernah. Pernah beli? Enggak pernah. Kok punya? Dari mana dapat? Nah, ini menurut saya kesalahan dalam berintikad. Ya. Kalau dalam syariat nggak masalah lah, itu namanya syariat gitu ya. Bapak punya rumah ada, Bapak punya istri ada, Bapak punya anak ya, ada punya mobil ada. Ya, dalam kajian syariat tidak masalah. Ada ruh, kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya kuasa. Itu dalam bahasa syariat. Tapi begitu kita masuk ke bahasa hakikat atau dalam keyakinan hati, itu nggak punya, Pak. Itu bukan punya kita, itu pinjaman semua itu. Dari Allah, yang punya Allah itu ya. Jadi ruh kita itu juga punya Allah itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada persoalan lagi bahwa ya yang kita contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu zahir dan batin ya, syariat dan hakikat. Jangan kita menghabiskan waktu kita di syariat melulu itu. Orang kalau sudah bicara syariat itu apa? Ruang lingkupnya sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, ujungnya surga, neraka, itu aja. Ya, maka tidak pernah sepi, Pak, dari yang begitu kalau kita bicara syariat. Ya, sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka.
Ada ya. Tapi kalau sudah masuk ke bagian hakikat, itu kita akan bicara ikhlas, tauhid, syirik, kafir, munafik, gitu kan. Nah, mungkin saja secara lahirnya kita beribadah, kita sholat secara zahir, benar secara hukum, terpenuhi syarat dan rukun. Batinnya sudah benar apa belum? Nah, wallahu a'lam. Nah, contohnya begini. Secara hukum kita sudah benar, berdiri, ruku, intidah, sujud sudah bersih dari hadas dan najis itu. Lahirnya awal waktu pasti bacaannya itu ya, apalagi qari itu bagus bacaannya. Lahirnya benar, batinnya kamu merasa kamu bukan yang sholat itu. Nah, kalau kamu merasa kamu yang sholat, pakai apa kamu sholat? Ya, berdiri itu punya siapa? Kodrat aku, kata Allah. Kamu tahu baca ini baca itu ilmu siapa? Itu ilmu aku. Kamu bisa melihat itu basor siapa? Basor aku. Kamu bisa mendengar sama siapa? Sama aku. Nah, yang punya kamu mana? Yang kamu katakan kamu yang mengerjakan itu yang punya kamu yang mana? Yang kau pakai itu punya aku, kata Allah. Nah, ini yang kita tidak punya, ngaku punya. Kira-kira berbohong apa enggak ya? Sampai kapan kita akan ngebohongin diri kita sendiri? Masa sampai tua kita ngebohongin diri sendiri? Nggak punya, ngaku punya gitu. Ya, contohnya begini. Ya, satu saat Pak Haji Dasril datang ke rumah saya. Beliau bawa mobil yang fresh, yang bagus, harganya mahal, 1,5 M. Ya, begitu beliau sudah parkir di halaman rumah saya, beliau bilang, Pak Ustadz, izin parkir, saya mau ke belakang sebentar ada urusan. Ya silakan Pak Haji. Nah, pergilah beliau ke belakang karena ada urusan. Tiba-tiba ada orang lewat. Baru punya mobilnya. Oh ya, baru. Punya siapa? Punya saya. Ya punya Pak Buya sendiri. Iya, punya saya. Dah, berangkatlah. Nggak lama sudah itu, Pak Haji Dasir datang. Makasih Pak Ustadz, saya mau pulang. Ya, dibawanya mobil tadi. Nah, mobil dibawa, saya sedih Pak. Sedih bukan karena mobilnya dibawa, bukan. Sedihnya saya, kalau orang itu datang lagi nanti. Mana mobilnya Buya, katanya. Itu yang saya sedihkan. Kalau mobilnya silakan, memang punya beliau. Tapi kalau orang datang lagi, nanyakan lagi, nah bingung saya. Nah ini kenapa? Karena bukan punya kita, ngaku punya kita, gitu. Kalau dikubur dan ditanya sama Munkar Nakir, kamu sholat? Iya, pakai apa kamu sholat? Ya. Apa punya kamu yang kuasa itu? Nah kita cerita begini. Yang punya kamu yang mana? Itu semua punya Allah semua. Ada ya. Makanya saya bilang, kalau ini sampai tidak dikembalikan sampai ajal tiba, wah ini urusan besar. Ada ya. Ngaku-ngaku punya, nggak punya, dipinjamin motor, malah dijualnya. Nggak punya dia, nanti tangkap polisi itu nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah kembalikan ya apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita contoh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menempatkan yang satu. Nah, urusan tasawuf sangat penting. Maka saya bilang Islam, iman dan ihsan itu kalau saya ibaratkan buah, kulit isi rasa. Ada kulit diperlukan untuk apa? Untuk membungkus isi. Isi diperlukan untuk apa? Untuk menyimpan rasa. Tapi yang kita nikmati rasa, bukan kulit, bukan isi. Cobalah Bapak beli doren di jalur 2 itu kan banyak doren itu. Ada. Yang Bapak nikmati apa? Kulitnya apa isinya? Rasanya kan. Ya, ada doren yang kecil, murah, tapi rasanya enak. Enak juga ya doren ini, besok beli lagi. Kenapa? Karena terkesan dengan enaknya rasa. Tapi ada doren, ya mungkin di Bambu Kuning mungkin ada itu, yang gede itu ya, kulitnya bagus, tampuknya bagus, nggak ada lecet-lecet, nggak murah, mungkin 15 ribuan lah. Ya. Tapi dibelah kosong plastik. Nah jangan sampai hanya bagus kulit, nggak ada isi, Pak. Ya,
bagus kulitnya, lahirnya bagus. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak memandang rupa-rupamu dan hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Nah, kalau kita sholat, mana yang rupa-rupa? Rupa-rupa bentuk. Lama berdirinya, intidalnya lama, rukuknya lama, fasih bacaannya, sujudnya lama. Itu mah bentuk. Nah, itu sentral penilaian Allah. Ya. Oh, kita datang ke masjid pakai mobil, bagus bajunya, mahal harganya. Nah itu nah. Yang dinilai Allah itu hatimu itu nyambung nggak ke Allah gitu. Ya, Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kita tersambung tidak kepada Allah ketika kita sholat itu. Jangan bangga dengan fasih bacaannya saja. Jangan bangga dengan tumakninah di awal waktu. Ya, secara syariat bagus, cuman berisi apa tidak. Nah, ini harus kita koreksi, harus kita tambah tingkatkan. Kalau lahirnya sudah bagus, bagaimana isinya sudah bagus. Membaguskan isi, kaji ilmu tasawuf. Jangan pernah kita akan meremehkan ilmu tasawuf, Pak. Nggak akan kenal Allah dengan sempurna tanpa tasawuf. Paling-paling kenal nama Allah, ya dah. Itu nama, apa yang kita sembah nama bukan yang bernama Allah. Di mana kita temukan? Dalam kajian tasawuf, ya. Mudah-mudahan kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, masih ada waktu sekitar 10 menit atau 5 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, sebelum kita akhiri. Dari apa yang kita paparkan tadi, mungkin ada yang perlu penjelasan lebih jauh atau ada yang kurang dipahami, silakan kalau ada. Tadi disampaikan pertama batu sukat aulia nyembelih orang mati dengan izinku katanya. Nah, pada saat nyembelih ayam tadi itu dengan bismillah Allah. Itu gimana ini Ustaz? Ini apa hubungannya ke korelasinya kira? Jadi suatu yang pada buku pada saat nyembelih ayam tadi bismillah Allah. Itu hubungannya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang saya katakan tadi, memahami posisi tadi, ya hubungannya dengan Allah, ya kita menghilangkan keakuan diri kita. Nah, itu kajian tasawufnya, ya. Jadi artinya kita masuk dalam posisi dalam syahadat tauhid, ya. Kita dalam posisi meniadakan diri kita untuk mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Kalimatnya la ilaha illallah. Makanya disebut la ilaha itu nafi dan isbat. Menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Ya, di situ arahnya, Pak. Ya, dah. Jadi makanya menjadi halal ayam itu tadi. Kenapa? Karena kita bukan kita. Ya, hakikatnya yang membunuh ayam itu gitu. Nah, karena kita sudah kembalikan kepada Allah semata. Ya, dipahami aja lebih jauh itu, Pak, ya. Ya. Tapi itu artinya kita menempatkan posisi Rabbani tadi. Ya. Itu salah satu contoh, gitu ya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ya. Bukan kamu yang melempar pada saat kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Kata Allah dalam Al-Quran. Lahirnya Nabi kan yang melemparkan pasir kepada musuh. Tapi kata Allah, bukan kamu yang lempar, Allah yang melempar. Satu dasarnya, Pak. Ya. Yang kedua, ya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Itu dasarnya. Kalau Bapak tanya dalilnya, itulah dalilnya. Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kau perbuat. Jadi bukan Bapak yang berbuat,
Allah yang menciptakan perbuatan bapak itu. Nah, cuman bapak ngaku bapak yang berbuat. Nah, di situ kelirunya gitu. Itu ya. Nah, sudah, nanti kita kaji lebih jauh. Allah itu kan gaib ya Pak ya. Ya. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa meraba. Tapi bagaimana kita meyakinkan supaya kita di sholat khusyuk bahwa Allah di depan kita itu bagaimana meyakinkannya? Ya, makasih. Sebenarnya Allah itu bukan di depan kita, Pak. Iya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kayak orang mencari kacamata yang sedang dipakainya. Iya, iya, iya. Nim dia hilir mudik cari kacamata, mana kacamata saya tadi kata, padahal dipakainya gitu. Nah, ya memang kita pernah ngelihat angin nggak ya? Enggak kan? Nah ini kan, nah itu kipas. Nah kipas itu kan hidup gitu ya. Ya kira-kira angin bertiup nggak Pak di bawah itu? Terasa nggak? Ada ya? Ya ngelihat nggak angin bertiup? Nah, tahu nggak kalau angin sedang bertiup? Dari mana Bapak tahu? Di Ratna, begitulah. Ya, kita tidak pernah melihat angin, tapi tahu kalau angin lagi bertiup. Gitu. Kenapa? Karena rasa. Ya, angin bertiup, terasa dingin, kan begitu kan? Nah, apakah kita melihat Allah dengan mata kepala? Enggak bisa. Karena Allah itu ghaibul ghuyub. Tapi kata Allah, fa inna ma tuwallu fa sama wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, Bapak ngeliat meja ini enggak? Kalian enggak Pak meja ini? Nah, kira-kira Bapak ngeliat Allah enggak di sini? Nah, berarti enggak percaya sama Al-Quran dah. Udah. Ini karpet, kelihatan kan karpetnya? Udah. Ketika Bapak memandang karpet ini, ngeliat Allah enggak? Enggak percaya sama Al-Quran. Udah. Ya kan kata Allah, fa inna ma tuwallu fa sama wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Mestinya tahu itu. Ya, kalau kita nggak tahu, bukan Allahnya nggak ada, kita yang buta, Pak. Ada. Nah, sekarang begini, untuk mendekatkan paham, makanya perlu kaji tasawuf itu sebenarnya. Ini meja ini dari kayu apa besi ini? Kayu. Kayu itu tumbuh apa? Di apa tumbuh di tanah apa di tambang? Di tanah tumbuh kan? Nah, kebayanglah kita yang namanya kayu itu ada batangnya, ada akarnya, ada dahannya, ada ranting, ada daun, kan begitu. Kok bisa jadi meja? Kan kayu kan tumbuhnya ada dahan, ada daun, dipotong, Pak. Yang motongnya siapa? Orang. Ya, sudah dipotong, digergaji. Sudah digergaji, dibawa ke panglong atau ke rumah. Lalu kemudian disuguh, dirakit jadi meja. Jadilah meja seperti ini. Nah, yang mengerjakan itu siapa? Orang. Tukang kan orang. Yang menebangnya orang. Yang merakitnya orang. Itu orang. Orang itu hidup atau mati? Hidup. Yang ngasih hidup siapa? Nah, gitu kan. Ketahuan kan? Tahu kan kalau kita ngelihat meja itu tahu dengan Allah. Ya, pandang meja, terlihatlah tukang. Pandang tukang, kelihatan Allah. Itu. Bukan tukang itu Allah, bukan. Yang tukang itu hidup, hidupnya itu pakai hayat Allah. Tukang itu tahu berilmu, ilmu itu ilmunya Allah. Tukang itu melihat, melihat itu basarnya Allah. Begitu kita sudah melihat meja, sudah melihat tukang, meja sudah tak terlihat lagi, Pak. Yang kelihatan tukang. Begitu kita sudah memandang tukang, terlihatlah Allah. Begitu Allah sudah terlihat, tukang sudah tak terlihat lagi. Bapak pernah ngaca apa enggak? Pernah. Ya, yang Bapak lihat dalam cermin itu siapa? Siapa, Pak? Diri kita. Bukan. Bukan diri kita, Pak. Yang di dalam cermin itu bukan diri kita, bukan. Bayangan diri kita. Yang di dalam cermin kan bayangan diri kita. Kalau diri kita coba pencet-pencet dalam cermin itu, kesakitan enggak? Enggak, pecah malah cerminnya. Yang di dalam cermin itu bukan wajah kita, bayangan wajah kita. Jadi yang kita pandang itu cermin. Ya, yang kita lihat bayangan
wajah kita. Nah, begitu kita sudah melihat bayangan wajah kita di dalam cermin, cerminnya nggak kelihatan lagi, enggak. Sudah fokus kita melihat bayangan wajah kita itulah. Ya, makanya ibu-ibu kalau memperbaiki jilbabnya, dia mau bersolek lah begitu, ngaca. Ya dah. Persis. Jadi walaupun ketika kita melihat bayangan wajah kita di dalam cermin itu seolah-olah wajah aslinya kita itulah. Kau lihat nur Muhammad seperti kau melihat Muhammad. Kau lihat Muhammad seperti kau melihat Allah. Nah, itu namanya kita memansuhudul wahdah bil kasrah. Ya, pandang satu dalam banyak. Nah, jangan terhambat dengan bayang-bayang, Pak. Ini kan bayang-bayang semua ini, Pak. Casing. Ya dah. Banyak orang terhambat bayang-bayang. Yang zahir ini bayang-bayang, bukan diri kita yang asli, bukan. Ya, yang asli diri kita itu ruh kita itu. Nah, coba pandang tubuh Bapak itu, pandang tubuh kelihatan ruh. Ya, kenapa? Karena tubuh itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada ruhnya. Ya, dah. Coba lihat mayat. Mayat itu kan tergolek aja, dia nggak bisa jalan walaupun ada kaki. Dia nggak bisa melihat lagi walaupun ada mata. Nah, berarti bukan kaki yang berjalan, bukan mata yang melihat, bukan mulut yang ngomong. Ruh kita itu. Nah, begitu kita sudah pandang jasad, terlihatlah ruh. Nah, sekarang jasad sudah tidak terlihat, pandang ruh. Ruh itu juga tidak punya kemampuan mutlak. Dia hidup pakai hayat Allah. Ruh itu kan hidup dengan hayat Allah. Ruh itu mendengar dengan samanya Allah. Kalau gitu yang berkuasa siapa? Allah, kata. Nah, begitu kita dalam sholat tadi, Bapak Ibu. Ya, makanya ya mesti kita memahami dulu ilmu tentang sholat. Ya, bukan hanya bacaan dalam sholat, ilmu tentang sholat. Kalau bacaan dalam sholat itu syariatnya, ya, baca Fatihahnya, baca takbirnya, tasahudnya, sholawat, itu bacaan. Tapi ilmu tentang sholat sudah lengkap belum? Bagaimana kita menempatkan takbir? Takbir itu ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubaddil. Kapan ihramnya, kapan mi'rajnya, kapan munajat, kapan tubaddil. Nah, itu satu. Lalu kita menempatkan kiblat yang 4. Mana kiblat tubuh, mana kiblat hati, mana kiblat nyawa, mana kiblat rahasia diri. Nah, menempatkan kiblat yang 4 ini juga harus pas. Makanya kalau betul ilmu salatnya itu lengkap, Pak, ya rasanya nggak akan keingat lagi tempe gosong itu. Nggak keingat lagi jemuran belum terangkat. Sibuk, Pak. Ya, sibuk kita untuk berdialog dengan Allah. Sampai kepada Al-Fatihah saja begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kita memuji Allah terus itu. Itu punya Allah, itu bukan punya kita. Begitu kita masuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu punya sifat. Jadi kita mesti bedakan dulu mana zat, mana sifat. Ada. Baru sempurna salatnya. Nah, jadi kita menyembah Allah itu bukan seperti orang non-muslim menyembah Tuhannya ada sesajen gitu. Enggak. Menyembah Allah itu maksudnya apa? Mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Nah, itu menyembah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dipersembahkan apa? Yang Bapak persembahkan itu apa? Apa sholat berdiri rukuk tidak sujud itu namanya nyembah Allah? Bukan. Gitu ya. Itu pekerjaan sholatnya. Nah, yang sholatnya sendiri yang mana? Ya, aqimis sholata li dzikri. Kau sholat mengingat aku, jangan ingat yang lain. Pada saat kita sholat, yang kita ingat Allah. Hilangkan dulu yang lain, singkirkan dulu yang lain. Maka diawali dengan wudu, Pak. Ya,
Wudu itu apa? Kalau hanya sekedar mengasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki, anak TK juga bisa itu. Enggak itu mah syariatnya. Makna membasuh muka itu apa? Jangan bermuka-mukalah sama Allah itu. Ngaku kita yang hebat, ngaku kita yang pintar. Allah tahu kok itu. Ada. Supaya dilihat orang hebat, supaya dilihat orang rajin itu bermuka-muka, tidak boleh. Ya. Basuh tangan, apa itu tangan? Alat kekuasaan, lambang kekuasaan. Jangan merasa berkuasa, cuci dulu tangan nenek. Jangan merasa kita pejabat, kita berkuasa. Ya, nah. Hilangkan dulu itu, maka cuci tangan. Usap kepala, apa itu kepala? Otak, berpikir. Jangan mengandalkan pikiran kita, seolah kita yang paling pintar begitu. Dunia ini kita yang ngatur begitu. Enggak, usap dulu kepala itu. Hilangkan dulu keakuan kita yang pintar itu. Nah, begitu cuci kaki. Cuci kaki itu apa? Luruskan langkah. Ya, menuju Allah, jangan kemana-mana itu. Bersihkan langkah-langkah yang tidak bagus itu. Ya, makanya barulah kita sholat gitu. Makanya kalau dipahami Pak, Masya Allah, mulai dari wudhu sampai ke pelaksanaan sholat itu semuanya mengajarkan untuk menanggalkan apa yang ada pada hamba, untuk mengisbatkan hanya kepada Allah saja. Maka secara singkat kalimatnya la ilaha illallah, itu kalimat singkat tapi isinya Masya Allah ya, selebar laut bumi dan langit Pak ya. Nah, jangan dipahami wudhu itu cuma hanya basuh muka, cuci tangan. Nah, itu mah syariatnya iya, tapi bukan itu. Nggak hanya rutinitas. Nah, kalau itu kita sudah pahami, barulah kita bisa merasakan yang disebut menyembah Allah dalam salat itu. Mempersembahkan sesuatu kepada yang punya. Apa yang kita persembahkan? Ya. Kemudian isi sesembahannya mana? Munculnya dari mana? Ya. Jadi apa yang kita persembahkan sama Allah, muncul persembahan itu dari mana, isinya mana? Nah, maaf Bapak Ibu, nanti kalau sudah masuk kajian tasawuf, yang kita persembahkan kepada Allah itu apa yang Allah berikan pada kita, serahkan lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka hilangkan dulu keakuan kita itu. La hayyun la alimun la samiun la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haq illallah. Itu satu gitu ya. Munculnya dari mana? Dari hati. Jangan ikut-ikutan. Dari betul hati, tahu begitu. Nah, setelah itu berisi nggak sesembahannya? Apa isinya? Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Itu isi sesembahan. Ya, Islam itu apa? Ketundukan pada aturan. Apa yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Udah rajinlah kita sholat, tapi ngebohongin orang. Rajin kita sholat, tapi jadi koruptor. Sholat tunggang-tunggi di masjid, pulang sendal kawan diambil. Nggak berisi, nggak ada sembahannya itu. Badan payah, hati susah. Ya, tunggang-tunggi salat di masjid, begitu pulang sendal kawan diembatnya dah. Nggak berisi sesembahannya. Satu, itu Islam itu. Iman, keikhlasan menerima segala ketetapan Allah. Allah beri kita sehat, syukur. Allah beri kita sakit, sabar. Bukan sehat dan sakitnya yang kita pandang, Allahnya yang menetapkan. Itu yang kita lihat. Allah beri kita harta kaya, harta banyak duitnya. Allah beri kita miskin harta. Begitu kita diberi Allah kaya harta, syukur. Begitu kita diberi miskin, sabar. Bukan hartanya ada atau tidaknya yang kita lihat. Yang kita lihat Allah menetapkan untuk kita. Jadi yang kita lihat itu Allahnya, bukan duitnya, bukan gitu ya. Nah, kalau kita hanya melihat duitnya, nah ini kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur sama Allah. Kenapa? Yang kita lihat duitnya. Saya susah-susah mengerjakan peras keringat banting tulang, mau dikasihkan pula sama orang. Nah, itu ya. Kenapa? Karena yang dilihatnya duitnya. Dia tidak melihat Allah yang menetapkan. Nah, gitu. Jadi mesti berisi Pak sembahan.
Baru kemudian tauhid, tauhid zat, sifat, asma dan af'alnya. Kemudian ya, ma'rifatnya, pengenalan, tahu betul kita kenal. Ma'rifat itu kan kenal, tapi maksudnya kenal itu dipakai. Ya, dia bukannya diketahui, tapi dipakai. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang sangat terbatas. Saya kira cukup demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah dari dunia sampai akhirat. Ya, amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.